Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Sang Pembelajar Desain. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat housing, teman-teman. Nah, housing ini biasanya digunakan sebagai rumah daripada piring. Nah, seperti biasanya, software yang kita gunakan adalah Autodesk Inventor Professional tahun 2018 nih. Oke, langsung saja. Bagaimana sih caranya membuat housing pada software Autodesk Inventor tahun 2018 ini? Yuk, ikuti langkah-langkah pada video kali ini. Let's go. Oke, seperti langkah awal biasanya, yaitu kita buka softwarenya, kemudian di sini sudah ada project yang lalu. Kemudian langsung saja kita bisa pilih perintah new, artinya kita membuka lembar kerja baru nih teman-teman. Nah pada create new file ini ada beberapa pilihan nih teman-teman. Ada beberapa template, kita pilih aja metrik. Kemudian kita di sini disajikan beberapa pilihan, ada create 2D and 3D object, kemudian ada assembly, kemudian ada drawing, dan yang terakhir adalah presentation. Nah, karena kita akan membuat desain 3 dimensi, maka yang kita pilih adalah create 2D and 3D object di bagian standar, teman-teman. Lalu kita langsung saja pilih create. Artinya kita di sini membuka lembar kerja baru, teman-teman. Oke, kemudian langsung saja kita pilih sketch. Kemudian di sketch ada beberapa perintah, yaitu start 2D sketch dan start 3D sketch. Nah, kita langsung pilih saja start 2D sketch. Kemudian muncullah bidang gambar seperti ini, teman-teman. Nah, ada XY plane, kemudian XZ plane dan YZ plane, yang semuanya nanti akan menunjukkan letak gambar kita, teman-teman. Nah, langsung saja karena yang saya pilih adalah XY plane, maka bidang gambar kita sekarang berada pada pandangan depan, teman-teman. Nah, setelah itu kita atur daripada bidang gambar kita ya, teman-teman. Kita bisa pakai pen untuk mengatur letak gambar kita. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian kita mulai melakukan penggambaran, bisa pakai perintah line untuk membuat garis gambar. Nah, kita membuat garis gambar sesuai dengan job sheet yang ada ya, teman-teman. Nah, awal mulanya kita sketch dulu nih. Istilahnya sembarang. Yang penting bentuk gambarnya yang kita sketch itu sama dengan bentuk gambar yang ada di job sheet. Nah, oke, setelah itu sudah jadi, teman-teman, kita kasih ukuran dengan perintah dimension. Kita bisa mulai dari mana saja. Nah, kebetulan saya mulai dari bidang atau gambar yang tinggi atau sesumbu vertikal, teman-teman. Nah, kita klik home saja kalau seperti itu biar memperjelas. Kemudian kita bisa atur lagi letak gambarnya menggunakan pen. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengukur bidang gambar kita. Nah, kita mulai ukur, mulai dari bagian pertama sampai nanti yang terakhir. Nah, karena kita nanti menggunakan perintah revolve di bagian 3D, maka ukuran searah sumbu vertikal kita bagi menjadi 2 ya, teman-teman. Sehingga ukuran yang terletak pada sketsa gambar ini adalah ukuran daripada sebuah jari-jari. Kemudian dari jari-jari ini ketika nanti di revolve menjadi ukuran sebuah diameter, teman-teman. Nah, sedangkan ukuran panjang kita sesuaikan dengan apa yang ada di job sheet ya, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Kenapa kok hanya ukuran searah sumbu vertikal saja yang perlu dibagi menjadi 2? Karena
garis referensi kita untuk revolve nanti adalah garis searah sumbu X. Jadi nanti revolve-nya itu mengelilingi daripada garis sumbu X, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk revolve ya, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan pengukuran di setiap bagian daripada gambar kita. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah gambar sketch ini, kita nanti ada gambar radius di sini. Nah, yang perlu kita radius, kita bisa menggunakan perintah daripada fillet. Kita klik saja, kemudian kita setting ukurannya. Kemudian kita letakkan kepada bagian yang perlu kita fillet, teman-teman. Nah, seperti ini bisa melakukan dengan mengklik ujung daripada sudut tujuan dari radius kita nih, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman ya. Kalau sudah tidak ada perubahan, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini dan bisa kita lanjutkan dengan klik finish sketch, teman-teman. Nah, seperti ini kita klik home agar gambarnya kelihatan, kemudian kita pilih 3D model dan kita klik perintah daripada revolve. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk profilnya sudah otomatis, kemudian axisnya kita pilih garis yang akan kita kelilingi, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik bagian OK. Oke, seperti ini teman-teman. Kita bisa klik free orbit untuk melihat sekeliling daripada benda kerja yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan membuat lubang di bagian tengah ini, teman-teman. Nah, untuk membuatnya kita bisa langsung saja pakai perintah daripada hole. Kita klik saja, kemudian kita pilih placementnya. Karena benda kerja adalah silinder, maka kita pilih konsentrik. Kemudian plane-nya kita pilih di bagian tengah, karena tujuan daripada lubang adalah di tengah. Kita klik sembarang saja letaknya. Kemudian concentric reference-nya kita pilih lingkaran yang ada di dekatnya atau lingkaran dalam bagiannya. Nah, setelah itu kita isi ukuran dimensi daripada lingkaran atau diameternya. Kemudian kita pilih terminationnya, karena kita membuat lubang full, maka kita pilih stroke all. Kemudian kita bisa pilih settingan yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah, kita bisa klik daripada apply. Nah, seperti ini teman-teman. Atau bisa juga nanti kalau cuma satu bagian bisa kita klik OK. Kita klik home ya tadi teman-teman. Kemudian kita pilih free orbit. Kita lihat atau kita cek bagian mana yang masih kurang. Ternyata sudah cukup lengkap ya teman-teman untuk bagian sampai sini. Setelah itu kita akan membuat lubang di bagian sini, teman-teman. Ada 4 lubang. Kita langsung saja klik bidang gambar kita, kemudian kita pilih, kemudian kita bisa pilih edit sketch, teman-teman. Nah, setelah kita edit sketch, kita ketemulah bidang gambar, kemudian kita bisa edit sedikit bidang gambar, kita sesuaikan. Kemudian untuk membuat lubang kita bisa menggunakan perintah daripada circle, teman-teman.
Nah, kita langsung saja buat 4 sebuah lingkaran. Kita bisa meletakkan dimanapun. Selanjutnya kita beri ukuran, teman-teman. Kita beri ukuran sesuai dengan gambar kita atau tujuan kita. Di sini kita beri ukuran 25 mm ya, teman-teman. Nah, setelah itu karena letak daripada lingkaran ini nggak sesuai, nggak selaras, jadi kita buat acuan dulu menggunakan circle, teman-teman. Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan job sheet. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian setelah ini karena antar lingkarannya belum sejajar, teman-teman, atau belum lurus, maka kita luruskan dulu. Kalau yang searah sumbu vertikal kita pakai vertical constraint. Kemudian kita klik saja mana bagian yang akan kita luruskan, teman-teman. Selanjutnya untuk yang searah sumbu horizontal kita pilih horizontal constraint. Caranya sama, kita klik saja bagian mana yang akan kita luruskan. Kemudian sudah selesai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita letakkan keempat lingkaran ini ke lingkaran atau ke garis yang sudah kita tentukan tadi, teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah daripada coincident constraint. Kemudian kita klik saja titik pusat lingkaran yang kita tujukan, kemudian dengan yang akan kita tempatkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, sudah. Nah, sepertinya keempat lingkaran ini ukurannya belum sama nih, teman-teman, sehingga kita harus menyamakan dulu menggunakan equal, teman-teman. Nah, kita klik saja mana ukuran yang perlu kita samakan, sehingga kita nggak perlu menggunakan dimensi berulang kali. Kalau sudah, kita bisa klik finish CAD, kemudian kita lanjutkan prosesnya dengan extrude, teman-teman. Nah, kita klik saja extrude. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita extrude. Kita klik keempat-empatnya ya, teman-teman. Kemudian kita bisa pilih direction yang ada di pilihannya, teman-teman. Kemudian kita setting berapa ketinggian atau ketebalan daripada extrude. Kemudian kalau sudah kita set, kita klik OK, teman-teman. Nah, kita bisa pilih free orbit, teman-teman, untuk melihat bagian-bagian yang mana kita buat tadi. Nah, sepertinya di sini perlu ada radius nih, teman-teman. Selanjutnya kita klik saja fillet. Kemudian kita pilih ukuran atau kita atur ukuran daripada radiusnya. Kemudian kita klik saja bagian mana yang perlu kita radius. Kemudian kita klik apply agar ukuran yang kita buat atau part bagian yang kita atur nanti tidak berubah. Nah, pada akhir proses, teman-teman, kita langsung klik apply atau bisa juga kita klik OK. Kalau sudah, kita laksanakan proses yang selanjutnya, yaitu memberikan lubang pada bagian yang kita buat tadi. Nah, untuk membuat lubang di setiap bagian yang kita buat tadi, kita bisa memberikan perintah pada hole. Kemudian karena bentuknya adalah lingkaran, kita bisa pilih di placementnya adalah concentric, teman-teman. Setelah itu kita berikan ukuran pada lingkaran yang nantinya kita akan buat, teman-teman. Kita berikan ukuran 12, kemudian kita tentukan terminationnya, apakah kita mau buat lubang secara penuh atau sebagian. Kemudian kita klik place-nya pada bidang yang akan kita lubangi nanti. Setelah itu kita klik apply untuk melakukan pelubangan selanjutnya. Lakukan hal yang sama sebanyak
yang kita perlukan. Seperti ini. Oke, nah ini nggak bisa diklik nih teman-teman, apply dan OK-nya, karena concentric reference-nya belum diklik. Sekarang kita klik dulu sehingga sudah bisa diklik, apply. Kemudian kita lakukan langkah terakhir untuk pelobangan di bidang terakhir dengan cara yang sama, kemudian kita klik apply atau kita klik OK. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat sebuah lubang pada housing di bagian depan, teman-teman. Nah, untuk membuat lubang di bagian pipa, kita memerlukan plane. Kita pilih saja offset from plane, kemudian kita pilih origin bagian XZ plane, teman-teman. Sehingga seperti ini. Setelah itu, kita langsung saja melakukan pekerjaan lebih lanjut, yaitu sketch di plane dengan klik create new. Kemudian untuk mempermudah, kita bisa klik slash grafis atau biasanya pakai F7 atau FNF7. Nah, kemudian seperti ini. Kalau kurang jelas bisa kita atur pakai scroll up dan scroll down. Kemudian kita sudah bisa mulai melakukan sketch. Kita klik rectangle dulu. Kemudian karena nanti kita menggunakan perintah daripada revolve, jadi ukurannya kita klik langsung dimensi. Kita pakai ukuran daripada jari-jari, dimana kalau diameternya 22 berarti jari-jarinya adalah 22/2. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita kasih ukuran yang seharusnya kita kasih. Kalau sudah, kita bisa klik finish sketch atau bisa langsung ke 3D model, kemudian kita langsung klik revolve atau kita mau finish sketch dulu. Nah, kita atur nih biar kelihatan seperti ini. Kemudian kita perhatikan mana garis yang kita jadikan referensi. Kita klik axis, kemudian kita klik escape dulu untuk menghilangkannya tadi, kemudian kita klik garis referensinya seperti ini. Nah, karena kita tujuannya adalah membuat lubang, jadi diganti cut revolve-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Hasilnya dengan menggunakan free orbit, kita geser, kita putar. Nah, di sini ternyata ada kelebihan potongan, yaitu di bagian atasnya. Nah, untuk mengatasinya, kita klik saja di bagian revolve, kemudian sketch-nya kita klik edit sketch. Nah, setelah itu kita bisa melakukan editing. Karena tadi adalah terlalu panjang, kita langsung bisa tarik garisnya ke bawah saja, karena panjang daripada sketch-nya tadi tidak ada ukurannya. Oke, kita bisa langsung finish sketch. Nah, sudah jadi. Sekarang kita bisa klik tombol home agar bisa kelihatan semua. Selanjutnya kita buat pin di lubang yang kita buat tadi dengan klik plane, kemudian pilih create sketch. Nah, di sini untuk mempermudah kita pilih slash grafik. Nah, ini ketemu, kemudian kita zoom pakai scroll up dan scroll down, kita sesuaikan dengan ukuran. Langsung saja kita buat pinnya. Nah, sama seperti tadi, utamanya kita menggunakan perintah 3D dengan di revolve. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih garis ukur. Kita lengkapi dengan garis ukur secara lengkap. Nah, oke. Sudah, kita langsung klik revolve saja seperti ini. Kemudian kita perhatikan mana yang kita jadikan garis referensi.
Kemudian karena itu adalah tempat dari pin, maka sifatnya adalah, perintahnya adalah cut. Kita klik OK. Kemudian jadilah housing sesuai dengan gambar kerja kita. Nah, untuk plan ini agar tidak mengganggu, kita klik tadi ya, visibility. Nah, jadilah seperti ini. Untuk mempercantik atau untuk menentukan bahan yang kita gunakan, kita pilih di generic. Nah, kita pilih sesuai dengan bahan yang kita gunakan seperti ini. Kalau semisal kurang cocok, maka kita bisa pilih bahan yang lain. Seperti ini. Setelah itu, setelah sudah jadi, kita save as, jangan lupa ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita kasih nama, yaitu housing. Oke, kita save. Kemudian kita tunggu karena masih loading. Kalau nama tadi sudah di bawah itu sudah berubah, berarti sudah tersimpan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, cukup sekian sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.